Itu hearty inside. Jadi sebulan mungkin dia kolbunya, hatinya gitu. Karena sekarang kita masuk healthy outside. Healthy outside itu seperti apa kan raga. Nah, raga ini sebenarnya sudah Allah jelaskan. Kata Allah apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, kata Allah. Allah menjelaskan bahwa kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Maka subhanallah ya, kita lihat Indonesia kalau boleh saya katakan sekarang. Apa yang kaya dari negeri kita ini? Masya Allah sekalian. Saya itu kadang-kadang ya seandainya nih, bukan kalau boleh berandai-andai lah gitu kan, penduduk negeri ini kembali banyak-banyak bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan dan mengkonsumsi apa yang memang sudah Allah berikan pada negeri ini. Subhanallah, negeri ini harusnya menjadi negeri yang sangat-sangat sehat. Apa itu? Coba lihat Bapak sekalian. Indonesia nih, kalau kita bicara tentang ya sebelah mungkin tanaman obat, ada 30.000 lebih tanaman obat di negeri kita ini. Kalau Anda yang kemarin sempat baca postingan saya, dan saya tulis kemarin itu ada pare dicampur sama serai itu ya, itu Masya Allah bagus sekali. Itu dia sangat baik untuk membersihkan badan kita. Modal goceng juga paling begitu dapat tuh 5.000 gitu kan. Tapi ginjalnya bagus, nanti jantungnya bagus, pembuluh darah bagus. Coba baca apa manfaat pare, apa manfaat serai. Itu. Apalagi resep sebelumnya sudah saya jelaskan. Ada yang power of sick itu, ada jahe, ya, ada ada temulawak, ada apalagi tuh, lupa lagi. Coba lihat, nggak lupa. Ya, ada 6 itu, ya 6 itu subhanallah sekalian. POS gitu. Itu Allahu Akbar. Itu aja kalau kita manfaatkan baik-baik, Bu sekalian. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu luar biasa efeknya ke badan kita. Ya seperti itu. Nah, apalagi coba lihat. Negeri-negeri tertentu ya, kita lihat ini, begitulah Allah menciptakan tanda-tanda kebesaran. Negeri-negeri tertentu itu memang dikhususkan atau diberikan hal-hal yang tidak ada negeri yang lain, terutama negara-negara muslim. Coba lihat. Indonesia itu penduduknya paling banyak gitu kan. Minyak berlimpah di negeri ini. Katakanlah tumbuhan apa segala macam, ikan semua berlimpah ya, terutama orang-orang atau mungkin negeri-negeri yang banyak penduduk muslimnya. Ya, seperti itu. Karena emang Allah siapkan untuk mereka. Nah, itu salah satu. Apalagi ada satu lagi makanan khas ya. Bapak Ibu mungkin ya sedikit saya mengajak Anda berpikir sederhana. Bapak Ibu pernah mikir nggak, atau teman-teman pernah mikir nggak, kenapa di surga itu sampai diciptakan, atau mungkin apa hikmahnya di surga itu ada minuman yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan. Khamar alkohol gitu kan, tidak memabukkan. Berarti di surga itu sudah ada produk yang sebenarnya diciptakan juga Allah di negeri ini, yaitu probiotik sebenarnya. Jadi kan khamar itu kan dibuat dari probiotik, atau mungkin secara umum kalau di kita kan kalau zaman dulu orang-orang Arab kan kurma dimasukkan dalam batang kurma, dibelah gitu kan, batang kurma dimasukin air, ditimbun sekian lama nanti jadi khamar atau alkohol seperti itulah. Nah, Indonesia juga punya ya produk probiotik terbaik ya. Jadi kalau saya tadi sebelum kesini sempat baca-baca buku juga, bahwa ternyata kandungan B12 ya, kandungan B12 dan beberapa jenis vitamin-vitamin yang lain yang ada pada produk terbaiknya Indonesia, yaitu probiotik itu ternyata meningkat sampai 1.000 kali. Dan jadi B12 pada produk ini itu akibat diprobiotikkan atau difermentasikan meningkat sampai 1.000 kali. Dan produk itu namanya apa? Tempe. Tempe, Masya Allah kan. Tempe itu dahsyatnya luar biasa Bapak-Ibu sekalian ya. Kayak sekarang ini kalau boleh saya katakan. Jadi bukan karena ragi yang ada di situ, tapi ada aktivitas bakteri lain yang ada pada ragi tadi atau pada tempe tadi yang membuat akhirnya terjadi peningkatan zat gizi yang ada pada tempe tadi ya. Nah, catatannya tadi ya, tempe jangan digoreng. Ya, tempenya dimakan biasa aja, kasih madu atau di blender sama kurma. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan manfaat optimal dari si tempe tadi. Begitu sekalian. Ya, jadi jadi kalau disimpulkannya apa? Ya ada sayurnya, ada rempahnya, ada rimpangnya. Maka kalau boleh saya kasih kesimpulan sederhana lah, supaya ini kan sudah jam 1 ya. Jadi
Coba satu hari itu one prebiotik, one probiotik. Nah gitu loh. Jadi kalau Anda mau menyehatkan badan Anda mulai sekarang, maka usahakan ada makanan yang bersifat probiotik yang masuk ke badan Anda tiap hari, dan makanan yang bersifat atau berperan sebagai prebiotik. Apa itu probiotik? Probiotik nanti tinggal browsing aja lah, panjang ceritanya kalau diceritain. Ya, termasuk di sini juga jangan pernah tinggalkan rempah dan rimpang. Rempah dan rimpang tiap hari harus ada tuh. Ya. Jadi dengan kayak begini kita membentuk kebiasaan hidup sehat. Ya, kebiasaan sehat yang saya sampaikan juga dalam buku saya katakan itu bagian dari ketaatan. Terus kalian, kalau kita lihat zaman sekarang, ya, terutama di kala wabah kayak begini, belum ada solusi loh. Belum ada solusi yang berkaitan dengan virus ini sebenarnya. Belum ada. Nah, sekarang dibikin vaksin. Dan pertanyaannya, apakah vaksin itu bisa berlaku nanti setelah virus ini bermutasi? Wallahualam, kita nggak tahu juga. Gitu loh. Belum lagi cerita tentang kehalalannya, kita nggak tahu juga dari apa itu dibuat gitu kan. Mendingan kita ambil ya hal-hal yang sifatnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan atau dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada madu, ada kurma, ya, ada ada air zam-zam, ya. Di Indonesia ada probiotik, ada prebiotik, ada rempah, ada rimpang, ada pakai itu baik-baik dan dikurangi yang melemahkan tubuh kita. Dan kita sudah paham kok sebenarnya yang bikin sehat itu mana, yang bikin lemah badan kita itu mana. Udah paham. Saya sangat yakin Anda paham. Ya, contoh mungkin ya, sering saya contohkan, misalkan gitu satu piring nasi goreng dengan satu piring sebelah mungkin sayuran, buah-buahan yang kita buat menjadi salad campur dengan madu, campur dengan garam, campur dengan jeruk nipis gitu kan. Kita sudah tahu yang lebih bermanfaat dan lebih berkhasiat, lebih sehat katakanlah adalah yang sayur buatnya dibandingkan dengan nasi goreng tadi gitu kan. Ya makanya boleh nggak makan nasi goreng? Ya boleh, tapi kurangi gitu kan. Di saat seperti sekarang kayak begini, coba lebih banyak asupan yang lebih menyehatkan badan kita gitu loh. Simpel gitu aja. Ya. Jadi kalau sudah ngerti kayak begitu dan kita lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dalam rangka menjaga tubuh kita. Itu sebenarnya poin pentingnya. Itu sebenarnya poin pentingnya. Jadi kalau sudah paham itu Bapak sekalian, maka insya Allah motivasi itu dapat gitu kan. Motivasi salah satunya apa? Yuk mari kita kembalikan jasad ini kepada Allah Azza wa Jalla ketika nanti sudah saatnya kita tiba dipanggil Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan jasad ini tetap dalam keadaan yang sehat, bukan dalam berpenyakitan gara-gara kelakuan kita. Kan itu bagus tuh niatnya kayak begitu, Masya Allah kan. Jadi kalau kita sudah punya niat kayak begitu, maka setiap aktivitas yang menjaga atau membuat tubuh kita sehat itu bernilai pahala di sisi Allah. Karena kita melakukannya karena Allah. Jadi kan innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal itu karena niat saja. Jadi Anda makan jeruk, niatnya ya Allah, mudah-mudahan dengan jeruk ini badanku sehat sehingga aku bisa ibadah lebih baik, dapat pahala. Kita minum jahe, minum kencur, minum temulawak, minum apa segala macam itu niatnya ya Allah, aku minum ini karena Engkau agar badanku sehat dan bisa beribadah lebih baik kepadamu, kan dapat pahala. Ya, nah, susah kan kalau seandainya kita sudah jelas-jelas nggak sehat, kita makan itu, kalau punya pilihan, pilihlah yang lebih sehat gitu aja sebenarnya. Tapi kalau emang nggak punya pilihan sama sekali, ya sudah mau diapain, ya. Ini yang saya katakan, tapi saya rasa kita punya pilihan kok. Maka saya sampaikan sebenarnya hidup sehat itu kan nggak mahal-mahal banget. Kalau mau sedikit usaha saja, ya. Kalau mau sedikit usaha, ya kayak sekarang kita beli gorengan aja kan, sudah gorengan tuh berapa sekarang? 1000-an kali. 500.000 gitu, udah lumayan harganya gitu loh. Daripada beli serai gitu kan, minum airnya segala macam, atau beli ubi segala macam dikukus atau rebus misalkan kayak begitu. Itu salah satu pilihannya ya. Jadi semua kembali pada kita ya. Jadi kesimpulannya apa? Hearty ya, kesehatan hati kita itu dimulai dari sehatnya kita atau ketaatan atau kepatuhan kita kepada Allah dalam bentuk menjalankan syariat-syariat ini dengan baik dan benar. Orang yang sholatnya benar, wudunya benar, puasanya benar, ya, sodakohnya benar, katakanlah semua aktivitas tadi benar, pasti sehat insya Allah. Jaminannya kayak begitu, ya, insya Allah ya. Nah, orang yang menjaga badannya dengan 3 pedoman tadi, halal, ya, baik dan tidak berlebihan, insya Allah akan sehat. Kurma sehat, baik sekali buat badan kita. Tapi kalau berlebihan dalam makan kurma juga akan menimbulkan masalah di tubuh kita.